إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan ini dalam rangka menambah ilmu dan amal, sehingga dengan itu kita berharap apa yang kita lakukan ini masuk dalam timbangan amal saleh di akhirat kelak. Ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang telah diketahui bahwa tema kita pada kesempatan ini adalah tentang ketegaran para ulama dan keteguhan mereka dalam berpegang terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk kita menjalani agama ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan diupayakan pula kita mendakwahkan agama ini kepada halayak ramai agar mereka juga bisa berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menemui ajal kita. Itulah hakikat kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang kemudian dijalani oleh para pendahulu kita, para ulama dari masa ke masa. Ikhwan fillah rahimakumullah, untuk menjelaskan hal itu di hadapan saya ini ada sebuah kitab kecil yang berjudul As-Sabatu 'ala Sunnah, keteguhan atau kekokohan dan ketegaran berjalan di atas sunnah. Sebuah penjelasan dari Syekh Rabi' hafizahullahu taala, yang dari situ kita akan mengambil petikan-petikan ucapan beliau dan penjelasan beliau agar kita dapat mencontoh mereka, para ulama kita. Di judul buku ini diingatkan pula dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya'ti 'alan nasi zaman as-sabir fihim 'ala dinihi kal qabid 'alal jamr. Akan datang pada manusia suatu zaman seorang yang bersabar di tengah-tengah mereka di atas agamanya ibarat seorang yang memegang bara api. Hadis tersebut menggambarkan kepada kita tentang beratnya seorang yang hendak berpegang teguh dengan agamanya. Namun demikian, itu harus dijalani, tidak bisa tidak. Ikhwani fillah rahimakumullah, beliau menerangkan di dalam buku kecil ini apa yang dimaksud dengan keteguhan di atas sunnah. Beliau mengatakan,
Inna tsabata 'ala sunnah ma'nahu tsabat 'ala al-islam bi kulliyatihi, usulihi wa furu'ihi, aqaidihi wa manahijihi. Sesungguhnya kokoh di atas sunnah artinya kokoh di atas Islam secara keseluruhan, baik pokok-pokok ajaran Islam maupun cabang-cabangnya, baik akidahnya maupun manhajnya. Nasbutu alaihi wa natamassaku bihi hatta nalqallah, yakni kita kokoh di atasnya dan berpegang teguh dengannya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatul hassatu 'ala al-ittiba' wal iltizam wal i'tisam wal istiqamah katsiratun. Ayat-ayat yang menganjurkan untuk kita senantiasa ittiba', mengikuti, wal iltizam, dan meyakini, wal i'tisam, dan berpegang teguh, serta istiqamah, beristiqamah di atas agama ini katsirah, sangat banyak, dengan berbagai lafal ayat-ayat, namun maknanya berdekatan. Apakah itu perintah istiqamah, atau perintah i'tisam, atau perintah ittiba', semuanya mengandung makna senantiasa berpegang teguh dan kokoh di atas agama itu. Wal ahadits kadzalik, demikian pula dalam hadis-hadis Nabi, tarmi kulluha ila ghayatin wahidah, semuanya menuju ke satu tujuan, yaitu tsabatul muslimin 'alal Islam, kekokohan muslimin di atas Islam. Itu intinya. Wa idza qulna as-sabatu 'ala sunnah laisa al-murad faqat ma yafhamuhu katsirun minan nas min lafdhis sunnah. Beliau mengingatkan, ketika kita mengajak untuk kokoh di atas sunnah, tidaklah yang dimaksud dengan sunnah ini makna yang banyak dipahami orang-orang, yakni sunnah sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi, tidak diwajibkan. Bukan itu. Itu salah satu makna sunnah. Tapi yang dimaksud dengan kata sunnah di sini makna yang lebih luas, yaitu ajaran Islam ini seluruhnya. Sehingga kita harus berpegang di atas sunnah dan kokoh di atasnya, yakni mengamalkan Islam secara keseluruhan, istiqamah di atasnya. Lalu beliau mengatakan, hadza tsabat bi taufiqin min Allah. At-taufiq biyadihi wal hidayah biyadihi wal idlal biyadihi. Perlu kita ingat bahwa kekokohan di atas sunnah ini adalah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik di tangannya, hidayah di tangannya, sebagaimana idlal, penyesatan itu juga di tangannya. Artinya bukanlah seseorang itu dengan kemampuannya sendiri dia bisa istiqamah dan sabat di atas sunnah. Bukan dengan kepandaiannya, bukan dengan keahliannya, tapi betul-betul ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha wa yudhil. Dia memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yudhil, dan dia menyesatkan siapa yang ia kehendaki. Kalau ternyata as-sabat, kekokohan di atas sunnah itu dengan fadilah dari Allah Azza wa Jal, maka tentunya kita harus senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kepada kita untuk berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau sesatkan kalbu kami. Janganlah engkau palingkan, engkau pelencengkan kalbu kami setelah kami mendapatkan hidayah darimu.
dan berikan kepada kami dari sisimu rahmah, kasih sayangmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah zat yang maha memberi. Demikian Allah ajarkan kepada kita suatu doa yang menggambarkan bahwa hidayah benar-benar nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, bahkan juga Nabi mengatakan, wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, kalaulah bukan karena Allah, kami tidak dapat hidayah, kami tidak bisa bersedekah, kami tidak bisa melakukan salat. Syekh mengatakan, innahum mu'tarifun bi annal hidayah minallah. Mereka para sahabat ridwanullah alaihim jami'an mengakui dan meyakini bahwa hidayah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah berikan kekhususan dengan rahmatnya siapa yang Allah kehendaki. Walihada 'allamana Rasulullah an nad'uwa. Oleh karena itu Rasulullah pun mengajari kita untuk berdoa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan kalbu, kokohkanlah kalbu-kalbu kami di atas agamamu. Dan Nabi pun juga pernah mengajari kita untuk berdoa. Di antara ucapan dalam doa tersebut, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau gantungkan kami atau gantungkan aku pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Jangan sampai, ya. Law wukilan nasu ila anfusihim lahalaku fi dinihim wa dunyahum. Seandainya orang itu dipasrahkan kepada dirinya sendiri tanpa ada bantuan sama sekali dari Allah, hancurlah mereka dalam urusan agama dan dunia mereka. Nah, inilah hakikat hidayah dan kekokohan di atas sunnah. Sehingga dengan itu banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah untuk bisa kokoh di atas sunnah sebagaimana para ulama rahimahumullah mereka kokoh di atas sunnah. Di antara ayat yang menunjukkan wajibnya kita as-sabat, kokoh di atas sunnah, adalah dalam surat Ali Imran 102 dan 103. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun, berserah diri kepada Allah, berpegang dengan agama ini, Islam. Wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah seluruh kalian, dan jangan bercerai-berai. Ini adalah perintah untuk i'tisam, berpegang teguh. Kata Syekh, ma'nahu as-sabat uthbutu wastamsiku. Artinya tegarlah kalian, kokohlah kalian, pegangi erat-erat. Dan Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang istiqamah. Dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 sampai 32, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat-malaikat turun kepadanya, yakni di saat-saat akhir kehidupannya. Mereka mengatakan jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih. Yakni takut dengan masa depan kalian. Ketika kalian mau mati, bagaimana nanti kehidupan saya di sana? Jangan takut. Dijamin masuk surga. Ya, berita dari malaikat dari Allah Azza wa Jalla bagi siapa? Yang istiqamah. Wa absyiru bil jannah. Bergembiralah dengan surga. Jadi enggak perlu takut. Wala tahzanu. Jangan bersedih. Sedih terhadap apa? Yang ditinggalkan. Anaknya, istrinya, harta bendanya. Enggak perlu sedih. Allah yang menjamin semuanya. Bagi siapa ini? Bagi orang-orang yang istiqamah. Apa makna istiqamah?
Beliau mengatakan wal istiqamatu hiya tsabat ala ma jaa bihi Muhammadun. Makna istiqamah ini adalah kekokohan di atas apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dari ajaran ini. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian beliau juga mengingatkan kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab yang menjadikan kita tetap istiqamah adalah jangan sampai kita cenderung atau ada kecondongan kepada orang-orang yang zalim. Beliau menyampaikan ayat dalam surat Hud ayat yang ke-113. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarud. Jangan kalian punya kecondongan kepada orang-orang yang zalim sehingga neraka akan menyentuh kalian, membakar kalian. Wa ma lakum min dunillahi min awliya'. Dan tidaklah ada penolong buat kalian dari selain Allah. Tsumma la tunsarun. Kemudian kalian tidak akan dapat ditolong. Ayat ini termasuk ayat yang sangat penting kita cermati. Dan ini salah satu upaya agar kita tetap sabat, kokoh di atas sunnah. Allah melarang kita untuk condong kepada orang-orang yang zalim. Beliau menjelaskan al-mailu ila ahli dzulm, yakni kecondongan kepada orang-orang yang berbuat zalim, alladzina yadlimuna an-nasa fi dimaihim wa amwalihim, orang-orang yang menzalimi yang lain baik dalam urusan darah ataupun harta ataupun kehormatan dan harga diri, aw yadlimunahum fi dinihim bil bid'ah wad dhalalat, atau mereka yang zalim menzalimi manusia dalam urusan agama dengan menyebarkan bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Wa basad di'ayat al-khatirah ضد al-Islam wa ma syakala dzalik, dan mereka yang menyebarluaskan berbagai propaganda yang sangat berbahaya demi menentang Islam. Yani dari apa yang boleh jelaskan, makna zalim di sini umum. Baik zalim dalam urusan duniawi, apalagi zalim dalam urusan agama. Zalim dengan kejahatan-kejahatan fisik, ataupun zalim dalam hal urusan agama. Semuanya itu masuk dalam kategori zalim. Ahli maksiat ya zalim, ahli bid'ah ya zalim. Orang-orang jahat ya zalim. Jangan sampai ada kecenderungan dari kita kepada mereka. Ini aplikasi dan penerapan ayat ini. Kata beliau, la tarkan ila ahadin min haula. Jangan ada kecondongan kepada seorang pun dari mereka. La tansurhu. Jangan ditolong mereka oleh kamu. La tusa'idhu ala batilih. Jangan kamu bantu mereka dalam kebatilan mereka. Al-ayah tashmal kulla hadhil anwa'. Ayat ini mencakup seluruh macam-macam kezaliman ini. Kullu mubtilin zalimun. Setiap orang yang membawa kebatilan, dia artinya orang yang zalim. Kullu mubtadi'in zalimun. Tiap orang yang membawa bid'ah, dia juga orang zalim. Kullu muntahikin li hurumatil muslimin zalim. Setiap orang yang melanggar kehormatan kaum muslimin, dia juga zalim. Fala tarkan ila ahadin min haula. Sehingga jangan sampai kamu ada kecondongan kepada seorang pun dari mereka. Fatamassakan nar, sehingga kamu akan terjilat oleh api neraka. Li'annaka lamma tarkan ila al-fasik, ila al-mubtadi' adh-dhal, ila adh-dhalimin al-mujrim, al-muntahik li hurumatin nas wa hurumatis syariah, takunu ka'annaka radin, ka'annaka musa'idun mu'ayyid. Falyahdharil muslim minal wuqu' fi hadzal rukun al-muhlik. Karena ketika kamu ada kecondongan kepada mereka yang fasik, atau yang ahli bid'ah yang sesat, atau orang yang jahat yang melanggar kehormatan manusia dan kehormatan syariat, seolah-olah kamu ada rasa ridha,
padanya, seolah-olah kamu membantu dan mendukungnya. Maka hati-hatilah seorang mukmin untuk jatuh dalam perbuatan ini. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, ayat ini sesungguhnya, dengan satu ayat ini, kalau kita betul-betul memahami dengan benar dan mencermati, itu sudah menjadi pelajaran penting bagi kita, sangat penting sekali. Karena seperti yang tadi kita sebutkan, yang mubtadi' itu zalim, yang fasik itu zalim. Semuanya orang-orang zalim. Jangan sampai ada kecondongan kepada mereka. Ya, dengan itu dia akan selamat. Tapi kalau tidak, mendekat-dekat pada mereka, berteman dengan mereka, maka na'udzubillah, ancaman dari Allah Azza wa Jalla, fatamassakan nar, fatamassakumun nar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Hendaknya ayat ini senantiasa di dalam ingatan kita, agar kita senantiasa waspada, sehingga kita tetap kokoh di atas sunnah, tetap kokoh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau memberikan contoh-contoh bagaimana keteguhan as-sabat dan kekokohan di atas kebenaran, di atas sunnah, dimulai dari orang-orang terdepan, yaitu para anbiya. Beliau mengatakan, wa hunaka amsilatun lis-sabat 'alal haqqi wa arwa'ul amsilah sabatul anbiya. Di sana ada contoh-contoh ketegaran di atas sunnah, di atas kebenaran. Dan contoh paling indah adalah ketegaran para nabi. Itulah yang terdepan. Wa ashabihim, dan para sahabat mereka yang mendapat petunjuk dengan petunjuk yang dibawa oleh para nabi. Dan mereka sebaik-baik orang setelah para nabi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Lihatlah keteguhan mereka para nabi. Padahal mereka adalah orang yang paling berat cobaan-cobaannya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang mirip mereka, kemudian yang mirip mereka. Siapa yang paling mirip mereka? Para sahabat. Kemudian para tabi'in. Nah, ujian-ujian mereka lebih berat daripada orang-orang setelahnya. Tapi mereka benar-benar kokoh di atas sunnah, kokoh di atas Islam. Sejarah Nabi SAW tidak hilang dari ingatan kita. Sejak pertama dakwah dalam keadaan terkucil, sampai beliau berhijrah, sampai beliau berdakwah, tidak pernah lepas dari cobaan demi cobaan. Semuanya beliau hadapi dengan ketegaran sampai berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Para sahabatnya as-sabiqun al-awwalun, Bilal radhiyallahu anhu, Ammar bin Yasir dan keluarganya, Khabbab ibn al-Arad, dan yang lain. Coba kita ingat sejenak bagaimana cobaan yang mereka hadapi, siksaan demi siksaan. Mereka hadapi dari orang-orang yang mereka kenali, mungkin kerabatnya sendiri atau tuannya. Tapi semuanya itu tidak membuat mereka kemudian gentar dan melepas agama ini. Justru mereka tetap tegar dan kokoh walaupun sampai ajal menjemput. Seperti yang dialami oleh Sumayyah, ibu daripada Ammar bin Yasir, dan ayahnya sendiri, Yasir radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk yang kokoh jelas di atas sunnah. Beliau menghadapi ujian-ujian sebagaimana yang lain. Sempat beliau diberi perlindungan oleh Ibnu Ad-Daginah. Tapi ketika berbagai macam keluhan disampaikan kepada Ibnu Daginah dari orang-orang musyrikin, akhirnya Ibnu Daginah melepaskan jaminan keamanan untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar memilih untuk melepaskan jaminan Ibnu Daginah dan tetap tegar di atas sunnah, dan mencukupkan hanya dengan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga beliau pun mendapatkan ujian-ujian dari orang-orang, dari kaum musyrikin, penghinaan, pelecehan dan lain-lain. Dan terus
Kita lihat para sahabat Nabi dari masing-masing mereka mengalami ujian-ujian itu. Generasi demi generasi sampai pada generasi Al-Imam Ahmad rahimahullah. Tentu sejarah beliau juga tidak luput dari ingatan kita. Bagaimana beliau mendapatkan ujian yang begitu besar. Dari kekhilafahan Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq. Beliau hadapi ujian-ujian itu. Dipenjarakan, dicambuk, dipaksa, dibelenggu, dipaksa untuk mengikuti madhab Mu'tazilah. Dan telah berguguran sekian orang, ada yang mati, ada yang terpaksa melakukan tauriyah, pura-pura mengikuti keinginan mereka. Sekian banyak memakan kurban. Imam Ahmad rahimahullah tidak. Tauriyah tidak dia lakukan. Dan beliau tetap tegar di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika itu. Seolah-olah beliau menjadi pokok yang menjadi teladan umat ketika itu. Seolah-olah hanya beliau. Orang-orang menunggu bagaimana sikap beliau. Apakah mereka akan kemudian luntur dari akidah ini, atau mereka akan memberontak? Kesabaran demi kesabaran. Di satu sisi dia harus mempertahankan akidah walaupun disiksa. Di sisi lain dia harus mempertahankan kesabaran, tidak melakukan pemberontakan. Luar biasa. Sehingga beliau sampai akhirnya mendapatkan jalan keluar pada masa kekhilafahan Al-Mutawakkil 'ala Allah setelah Al-Wathiq. Dan beliau akhirnya dijuluki dengan julukan Imam Ahli Sunnah. Imamnya Ahlus Sunnah. Setelah itu beliau diunggulkan. Dan justru beliau menjadi tempat mencari bimbingan oleh sang khalifah Al-Mutawakkil 'ala Allah. Setelah sekian lama mengalami penyiksaan. Ini buah daripada kesabaran dan keteguhan di atas sunnah. Berikutnya lagi, tokoh-tokoh umat ini. Di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengalami ujian-ujian berat. Berbagai ujian dihadapinya. Gangguan dari berbagai pihak. Mereka yang tidak sejalan dengan keyakinan Ibnu Taimiyah rahimahullah dari kalangan ahli bid'ah mengadukan kepada pimpinan-pimpinan yang ada ketika itu. Sampai akhirnya beliau dipenjarakan. Sujina marrat wa mata fis sijn. Kata Syekh hafizahullah, berkali-kali Ibnu Taimiyah dipenjarakan sampai beliau meninggalnya pun di dalam penjara. Semuanya dalam rangka apa? Demi keteguhan di atas sunnah. Demi keteguhan dalam memegangi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan begitulah sejarah para pendahulu kita dari masa ke masa sampai zaman kita ini. Dari sebagian ulama yang telah meninggal dunia, kalau kita melihat bagaimana perjuangan para ulama kita, ambil sebagai contoh misalnya Syekh Al-Albani rahimahullah mengalami mirip yang dialami Ibnu Taimiyah. Bahkan beliau dipenjara di tempat yang disitulah dahulu juga Ibnu Taimiyah dipenjara, di kota itu. Ahibati fillah rahimakumullah, Sijnul Qal'ah. Disitulah tempat bersejarah dipenjarakannya sebagian para ulama. Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah mengalami sekian kali dipenjara. Bukan karena pelanggaran terhadap hukum agama atau hukum pemerintahan pada umumnya, tapi justru sesungguhnya karena kekokohan di atas sunnah mereka dipenjarakan. Tapi ini memang ujian-ujian seperti ini sunnatullah, sebagaimana dialami oleh para ulama dahulu pun. Kita ingat Nabi Yusuf alaihissalam mengalami hal yang serupa. Syekh Al-Albani rahimahullah dengan keteguhannya di atas sunnah menfatwakan fatwa-fatwa yang itu membuat marahnya ahli bid'ah. Namun beliau tidak peduli, karena inilah kebenaran.
Beliau tidak kemudian takut dan gentar dengan gangguan yang mereka akan lakukan. Ketika itu dengan memfatwakan bahwa muslimin di Palestina untuk berhijrah. Sementara arus pergerakan ketika itu cenderung melakukan perlawanan. Beliau rahimahullah tidak berfatwa dengan hawa nafsu. Beliau melihat ilmu agama dan melihat kondisi. Dari situ beliau simpulkan dengan fatwa tersebut membuat jengkelnya orang-orang hizbiyin ahli bid'ah sehingga mencela, sehingga menyakiti dengan kata-kata dan berbagai macam hal dilakukan terhadap Syekh Al-Albani rahimahullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, Palestina tidak lebih daripada Makkah. Orang-orang di Palestina tidak lebih bertakwa daripada Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat saja berhijrah meninggalkan Makkah, negeri yang paling Allah cintai. Dalam keadaan mereka pasti benar. Bagaimana dengan muslimin yang di Palestina ketika itu? Nah, suatu hal yang nyata dan jelas yang kemudian difatwakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, walaupun mesti menuai berbagai ujian yang beliau rahimahullah taala rasakan. Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala sama dengan kasus yang mirip ketika beliau menfatwakan bolehnya sulh, perjanjian damai dengan Yahudi. Sementara pergerakan ketika itu hawanya sedang perang melawan orang-orang Yahudi. Tapi Syekh rahimahullah menfatwakan bolehnya sulh, perjanjian damai dengan mereka. Nabi SAW juga pernah perjanjian damai dengan Yahudi. Sekian kali Nabi lakukan. Kenapa sekarang tidak boleh? Dan tentu di balik sulh yang dilakukan ada hikmah yang ingin dipetik dari itu. Ahibati billah rahimakumullah. Inilah para ulama kita. Syekh Muqbil rahimahullahu taala juga tidak hilang dari ingatan kita bagaimana gangguan orang-orang terhadap beliau, sampai gangguan-gangguan fisik yang nyata-nyata ingin membunuh beliau dengan meledakkan bahan-bahan peledak saat beliau berceramah. Kenapa itu semuanya dilakukan? Karena beliau berpegang dengan sunnah, menyuarakan ajaran Rasulullah dengan lantang. Walaupun tokoh-tokoh pergerakan itu menentang, tokoh-tokoh pergerakan itu benci, semuanya tidak membuat para ulama kita kemudian berkata dengan perkataan yang batil, berfatwa dengan hawa nafsunya. Tidak, prinsip agama tetap prinsip agama. Kalau para ulama tidak menyuarakan kebenaran, lalu siapa yang akan menyuarakan kebenaran? Bukankah itu sudah menjadi tanggung jawab mereka? Wa idh akhadallah mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. Dan ingatlah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari orang-orang yang diberi kitab, wajib kalian menerangkan kepada manusia. Menjadi kewajiban orang-orang berilmu untuk menyampaikan kebenaran. Wala taktumunah, jangan disembunyikan oleh kalian. Ini menjadi pegangan para ulama kita untuk menyebarkan kebenaran dan kokoh di atasnya, walaupun mesti menghadapi berbagai macam gangguan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Apapun yang mereka dapatkan, pendahulu mereka sudah merasakan. Sampai pada ujungnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara contoh yang nyata pula di hadapan kita, di antara para ulama kita yang masih hidup ini adalah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan melihat sosok beliau dan bagaimana keteguhan beliau. Hafizahullah ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaganya dalam memegangi kebenaran dan sunnah Nabi SAW serta menyebarluaskannya. Kehidupan beliau diwarnai dengan dakwah. Kehidupan beliau diwarnai dengan pembelaan terhadap sunnah. Kehidupan beliau diwarnai dengan membantah orang-orang yang melakukan kesalahan dari kalangan ahli bid'ah. Bahkan seandainya pun dari kalangan ahli sunnah, maka tetap kesalahan tetap harus diterangkan.
Ikhwanu fiddin rahimakumullah, sesungguhnya untuk menengok kehidupan beliau dan andil beliau dalam dakwah ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Tapi kita akan lebih menyoroti bagaimana dakwah beliau pada kesempatan ini, sehingga kita bisa melihat lebih nyata tentang alim ini, bahkan allamah, orang yang sangat alim ini. Bagaimana orang seperti beliau berada di tengah-tengah kita di zaman kita ini, begitu gigih dan begitu kokoh dalam memperjuangkan sunnah, seperti para pendahulunya dari para ulama. Hal ini sangat penting kita ketahui, karena orang semacam beliau, salah satu daripada sisa-sisa para ulama salaf yang mengikuti as-salafus salih, orang seperti beliau banyak yang tidak mengenal. Dan dari orang-orang yang mengenal, ternyata banyak pula yang tidak mengetahui hakikat perjuangan beliau. Bahkan sebagian lain yang mengenal dari kalangan musuh-musuh ahli sunnah, yang juga senantiasa melancarkan upaya-upaya untuk menjatuhkan beliau karena perjuangan beliau. Ikhwan fillah rahimakumullah, pembahasan tentang beliau ini kita akan mengawali dengan sedikit dari sejarah perkembangan kehidupan beliau. Di hadapan saya ini juga ada biografi ringkas tentang Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, yang termuat dalam kumpulan kitab-kitab dan karya serta fatwa beliau, Majmu' Kutub dan Rasail dan Fatawa, karya Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Disebutkan di sini bahwa beliau adalah Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits, seorang syekh Al-Allamah yang sangat berilmu, Al-Muhaddits, seorang ahli hadis. Yani kita akan lihat nanti pujian para ulama. Sesungguhnya beliau pantas mendapatkan lakop-lakop yang tinggi. Lakop Al-Allamah, benar-benar seorang yang berilmu, dan ini sangat terbukti dari karya-karya beliau. Al-Muhaddits, seorang ahli hadis, ini juga terbukti dalam karya-karya beliau. Ilmu beliau diakui oleh para ahli hadis di masa ini, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah. Sekian hadis yang Syekh Al-Albani rahimahullah keliru dalam menghukumi, Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala mengirim surat dan memberikan suatu kritik yang membangun untuk Syekh Al-Albani rahimahullah, dan Syekh Al-Albani mengakui kebenaran apa yang dikatakan Syekh Rabi', lalu Syekh Al-Albani merubahnya. Beliau juga Al-Mujahid, seorang mujahid yang berjihad, Asy-Syuja', pemberani, baik jihad dalam arti jihad fisik maupun jihad dalam arti jihad dengan penanya dan lisannya. Jihad dengan fisik, beliau dengan umur beliau yang sudah cukup tua, tapi beliau sempat mengikuti jihad fi sabilillah di Afghanistan. Beliau sendiri berangkat dan ikut berjuang di sana, memikul senjata melawan orang-orang komunis ketika itu. Dan berbagai macam kejadian jihad fisik beliau ikut mendukung ketika beliau dengan umur yang sudah semakin tua. Perjuangan muslimin di negeri kita Indonesia ini ketika melawan orang-orang Nasara yang menganiaya dan membantai muslimin di Maluku sana, beliau termasuk yang tampil pertama menfatwakan disyariatkannya jihad melawan orang-orang Nasrani tersebut. Ketika di Yaman terjadi pengepungan oleh orang-orang Syiah, beliau termasuk orang terdepan dalam menfatwakan jihad melawan orang-orang Syiah. Nah, ini adalah bukti bahwa beliau seorang mujahid, bukan hanya bicara, tapi secara praktek beliau betul-betul melakukannya. Beliau juga mujahid Asy-Syuja', yang pemberani, dengan penanya, dengan lisannya, dengan beliau membantah ahli bid'ah, membantah berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang seperti akan kita terangkan insyaallah.
Karena dikatakan oleh para ulama, ar-rad 'ala ahli bid'ah mujahid. Seorang yang membantah ahli bid'ah adalah seorang mujahid. Bahkan adzabu 'anis sunnah afdalu minal jihad. Kata ulama yang lain, membela sunnah Nabi lebih afdal daripada jihad fisik. Dan itu juga yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menerangkan makna-makna jihad. Dan Syekh Rabi sangat nampak dari beliau bagaimana jihad dalam bidang ini hidupnya seolah-olah untuk itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, beliau bernama Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair al-Madkhali dari kabilah Al-Madakhilah yang masyhur berada di wilayah Jizan di Saudi Arabia. Kabilah Al-Madkhali ini salah satu kabilah dari kabilah besar, yaitu Qabail Bani Syabil atau Syubail. Memiliki sekian banyak anak kabilah, di antaranya Al-Madkhali yang terus bersambung sampai kepada Yashjub ibnu Qahtan. Beliau hafizahullah ta'ala dilahirkan di sebuah desa bernama Al-Jaradiyah, sebuah desa kecil yang terletak di sebelah barat kota Samitah, kurang lebih 3 km dari kota itu. Yang kemudian desa itu akhirnya telah ikut dalam perkembangannya di dalam kota Samitah. Dilahirkan pada tahun 1351 Hijriah, pada akhir-akhir dari tahun tersebut. Beliau adalah seorang anak yang yatim, ditinggal wafat oleh ayahnya pada umur kurang lebih 1,5 tahun. Sehingga tumbuh dalam asuhan ibunya. Namun ibunya benar-benar mendidiknya dengan pendidikan yang sangat baik. Dan dibantu oleh paman beliau. Sehingga dengan pendidikan yang baik itu dia pun tumbuh dalam akhlak yang terpuji, dalam kejujuran, dalam berkata dan berbuat, senantiasa amanah dan senantiasa menjaga salatnya. Ketika umur 8 tahun, dia mulai belajar di halaqah-halaqah ta'lim di desa tersebut, belajar membaca dan belajar menulis. Di antara guru yang mengajari beliau dalam tulis menulis adalah Syekh Syaiban Al-Uraishi. Demikian pula Qadhi Ahmad bin Muhammad Jabir Al-Madkhali dan juga Muhammad bin Husain Makki. Beliau belajar Al-Quran, lebih khusus dengan Syekh Muhammad bin Jabir Al-Madkhali. Sebagaimana juga belajar dengan beliau tentang tauhid dan tajwid. Dan beliau belajar itu di madrasah salafiyah di kota Samitah. Setelah itu, di antara guru yang mengajari beliau adalah seorang alim yang faqih, Nasir Khalufah Mubaraki, seorang alim salah satu dari murid-murid senior di negeri tersebut. Belajar dari beliau kitab Bulughul Maram dan kitab Nuzhatun Nazar karya Ibnu Hajar, kitab dalam mustalahul hadits. Selanjutnya beliau belajar ilmi di kota Samitah pada beberapa ulama yang mengajar di tempat itu. Antaranya seorang ulama besar yang terkenal, seorang yang ma'ruf keilmuannya, memiliki karya-karya di bidang ilmu agama. Itu adalah An-Najmi. Kemudian tuanya Syekh Ahmad yang itu pernah menjadi gurunya mengaku betapa hafizahullah. Bagaimana belajar Jami dan juga dari beberapa guru yang lain. Dia lulus dari Ma'had Al-Ilmi pada tahun 1380 Hijriah. Lalu pada tahun 1381 beliau melanjutkan di Kuliatus Syariah di Riyadh. Tidak lama beliau di Riyadh, hanya sebulan atau 1,5 atau 2 bulan kurang lebih.
Kemudian beliau pindah ke Madinah di Kuliatus Syariah di Madinah ketika dibukanya Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Di situ beliau belajar 4 tahun menjadi mahasiswa di Al-Jami'ah Al-Islamiyah sampai lulus pada tahun 1384 dengan takdir mumtaz, peringkat mumtaz, yakni nilainya rata-rata 9. Saat belajar di Jami'ah Islamiyah, guru-guru beliau adalah ulama-ulama besar. Di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala yang mengajari beliau al-aqidah. Yang lain adalah Syekh Muhammad Nasir Albani yang mengajari hadis, sanad-sanad hadis. Kemudian guru yang lain ulama besar adalah Syekh Muhammad Al-Qiti, seorang ahli tafsir dan ahli usul fiqh yang ma'ruf. Penulis kitab tafsir Adwaul Bayan. Di antaranya juga Syekh, walaupun beliau ini murid secara umur, beliau jadi murid itu dalam kondisi umurnya. Kemudian Hasan kenal dengan sifat orang-orang yang setingkat beliau, bahkan di hadapan tulabul ilm dan di hadapan pengunjung-pengunjungnya, nampak sekali ketawaduan beliau dalam hal tempat tinggal, berpakaian ataupun kendaraannya. Tidak suka bermegah-megahan. Tidak jarang beliau tersenyum terhadap orang-orang yang dihadapinya, sehingga orang yang bermajlis dengannya tidak merasa bosan. Yang termasuk menjadi ciri khas beliau dalam majlis-majlisnya, sering sekali beliau memperingatkan orang-orang dari bahayanya bid'ah dan ahli bid'ah. Sampai-sampai dengan itulah beliau dikenal. Seolah-olah beliau hanya dikenal dalam bab itu, padahal beliau sangat mumpuni dalam bab yang lain. Tapi hal ini beliau lakukan karena ilmu yang beliau miliki dan pengetahuan yang beliau miliki dari bahayanya bid'ah-bid'ah dan betapa pentingnya memperingatkan umat dari bid'ah, apalagi di zaman seperti sekarang ini. Kalau dulu para ulama rahimahumullah senantiasa memperingatkan umat dari bid'ah, maka bagaimana dengan zaman yang seperti sekarang ini? Bahkan Nabi SAW di awal khutbah-khutbahnya senantiasa memperingatkan dari bid'ah. Bagaimana kita tidak memperingatkan darinya? Maka itu yang menjadi kebiasaan beliau. Demi keselamatan umat ini daripada bid'ah-bid'ah. Rumah beliau senantiasa terbuka untuk para pengunjung. Rumah beliau selalu dipenuhi oleh para tulabul ilm dari berbagai negara. Luar biasa. Barangkali kalau kita sempat berpikir tentang diri kita, seandainya kita Syekh Rabi, barangkali kita merasa bosan dengan tamu-tamu. Hampir setiap saat ada tamu. Hampir setiap saat. Walaupun suatu saat pernah ada tulisan di rumahnya untuk berkunjung di hari Kamis dan hari apa. Pernah tertulis seperti itu yang saya lihat ketika itu. Dan ini satu hal yang wajar. Kenapa? Karena beliau seorang yang sangat perlu untuk menulis, untuk membaca, untuk persiapan mengajar. Seperti yang kita rasakan. Seorang ingin mengajar harus persiapan. Kalau ada tamu kesulitan. Makanya tadi saya bilang, kalau itu kita alami barangkali kita merasa bosan dengan tamu-tamu. Tapi Syekh tidak. Ternyata hampir-hampir tulisan itu tidak berfungsi. Syekh tidak kuasa untuk menolak tamunya. Nggak tega untuk menolak tamunya. Sehingga tulisan itu akhirnya pun tidak ada. Apalagi waktu puasa seperti ini, perpustakaannya hampir-hampir kalau kita terlambat datang nggak bisa masuk. Dipenuhi dengan tulabul ilm dari berbagai negara, dari Libya, dari Jazair, dari Saudi sendiri.
semuanya ketika Ramadan yang datang ke sana dari salafiyin hampir punya keinginan untuk mengunjungi Syekh, dan tiap hari. Kedermawanannya jangan ditanya. Mereka yang kumpul di rumah Syekh itu untuk kemudian berikutnya buka puasa juga ditanggung Syekh. Walaupun tidak semuanya karena tempat tidak mencukupi. Di tingkat kedua, ruang yang lebih kecil sudah digelar sufrah, ya, seperti taplak. Kalau kita taplak meja, mereka sufrah, panjang dengan plastik. Di situ ada berbagai macam makanan untuk buka puasa. Puluhan orang berbuka tiap hari, itu dengan duit dari Syekh. Setiap hari di waktu Ramadan. Sampai suatu saat menceritakan kepada kami sebagian masyayikh, ada seorang yang merasa terenyuh dengan itu. Khawatir kalau ini memberatkan Syekh. Dia pun mengatakan kepada Syekh, "Ya Syekh, biarkan untuk buka puasa kami yang menanggung. Walaupun ini di rumah Anda, tapi biarlah kami yang menanggung." Syekh mengatakan tidak. Mereka adalah tamu-tamu saya. Semuanya tanggungan kami. Ini kedermawanan beliau di saat Ramadan. Begitu pula di luar Ramadan. Saat tamu datang, ya, sering kali beliau makan bersama tamu. Entah itu makan siang atau makan malam atau makan pagi. Selalu tamunya diajak makan. Nah, ini gambaran bagaimana kedermawanan beliau, hafizahullah ta'ala. Kalau kita bicara dalam bab ini, kedermawanan beliau, kesabaran beliau, kemudian upaya beliau dalam membenahi hubungan di antara muslimin dan salafiyin, perhatian beliau kepada umat di seluruh dunia dari kalangan salafiyin dan muslimin pada umumnya, sangat perhatian. Ini sudah menjadi pembahasan yang cukup panjang. Tapi ahibati fillah rahimakumullah, apa yang sedikit tadi kita sebutkan mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk yang lebih besarnya tentang sifat kepribadian beliau, hafizahullah ta'ala. Orang yang belum tahu beliau mungkin membayangkan beliau itu seorang yang kereng, ya, keras, menakutkan. Karena yang kita dengar bantahan terhadap hizbiyin, bantahan terhadap ahli bid'ah, seolah-olah tergambar orang yang sangat keras, menakutkan. Dan sungguh Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah ta'ala pernah mengatakan, bercerita, kata beliau, dulu sebelum saya ketemu Syekh Rabi', saya kira Syekh Rabi' itu seperti api, ya. Karena berita yang dipropagandakan oleh hizbiyin sedemikian rupa untuk menjelekkan Syekh Rabi'. Tapi setelah saya bertemu, luar biasa, ya, seperti yang tadi kita sebutkan. Makanya begitu akrab Syekh Muhammad Bazmul dengan Syekh Rabi'. Lebih-lebih setelah bertetangga. Sekarang ini di Makkah, rumahnya tidak begitu jauh. Mereka bertetangga, saling mengenal, sangat tahu. Ikhwan fillah rahimakumullah, berbagai upaya memang dilakukan terhadap Syekh Rabi' untuk menjatuhkan tuduhan demi tuduhan, ancaman, caci makian, banyak dilakukan. Sampai di hadapan Syekh Rabi' sendiri bagaimana Abul Hasan memaki-maki Syekh Rabi'. Siapa dia itu? Secara umur, seandainya kita hitung secara umur, itu seumuran anak. Tapi begitu lancang di hadapan Syekh Rabi'. Ali Hasan Al-Halabi dengan lancangnya mengatakan kepada Syekh Rabi' dan memaki-maki, "Satabqa li wahdika ya Rabi'," dan mengacung-acungkan tangannya. "Kamu akan sendirian ya Rabi'." Padahal sebelum dia dilahirkan, 2 tahun sebelum dia dilahirkan, Syekh Rabi' sudah menjadi ulama besar, ditugaskan untuk berdakwah di Yaman dan mendakwahi ulama-ulama Yaman yang ketika itu terpengaruh oleh madhab-madhab sesat. Sekian banyak ulama Yaman mendapat hidayah dengan dakwah biiznillah, kemudian dakwah Syekh Rabi'. Berdialog itu, berdialog, bukan hanya mengajak kemudian ikut, berdialog dengan mereka. Ini 2 tahun sebelum Ali Hasan lahir. Tapi setelah ini dengan begitu lancang mengatakan seperti itu, datang ke rumahnya tidak dengan baik-baik. Ini baru sebagian kecil dari gambaran ujian yang dihadapi Syekh Rabi' hafizahullah. Ketika Syekh Rabi' mengatakan kepada Abu Hasan, "Jarra'ta 'alaina as-sufaha."
Perbuatan kamu itu membuat orang-orang bodoh menjadi berani terhadap kami. Mengajari orang-orang bodoh tidak sopan terhadap orang-orang yang lebih tua dan berilmu. Tapi justru Abul Hasan mengatakan, janaita ala nafsik. Kamu yang berbuat jahat terhadap dirimu sendiri. Ahibati billah rahimakumullah. Inilah hizbiyin ahli bid'ah. Bagaimana membalas nasihat dan kelembutan dan kesabaran Syekh Rabi' menghadapi mereka bertahun-tahun. Nasihat demi nasihat, upaya demi upaya, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Tapi ditanggapi dengan tanggapan seperti itu. Belum lagi pengikut-pengikut mereka yang begitu tidak beradab terhadap Syekh Rabi'. Dan Syekh Rabi' tenang dia. Satu bis datang ke rumah Syekh Rabi', pengikutnya Ali Hasan. Ya, bukannya berkunjung untuk beramah tamah, tapi di situ bersuara dengan suara keras, mengata-ngatai Syekh Rabi', sampai orang-orang yang menemani Syekh Rabi' begitu jengkel terhadap mereka. Mereka itu siapa? Tullabul ilm juga bukan, tapi orang-orang yang fanatik dengan Ali Hasan. Syekh Rabi' hanya menahan diri, dia menjelaskan sebisanya. Tapi selalu mereka potong dengan kata-kata yang kasar dan keras. Nah, ini dari orang-orang yang dahulunya dikenal sebagai da'i salafi, baik Ali Hasan atau Abul Hasan. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, perlu kita ketahui bagaimana kedudukan Syekh Rabi' hafizahullah taala dan hubungan beliau dengan para ulama. Bukanlah beliau seorang yang ganjil, berbeda dengan para ulama, tapi justru beliau itu adalah seorang yang berjalan sesuai jalannya para ulama. Hubungan beliau dengan Syekh bin Baz begitu baik dan begitu dekat. Hubungan beliau dengan Syekh Albani rahimahullah begitu baik dan begitu dekat. Ulama-ulama, Syekh bin Utsaimin memujinya, Al-Fauzan memujinya, Al-Luhaidan memujinya, dan berbagai ulama-ulama yang lain memuji beliau. Bila mereka bertemu, saling menghormati dan sangat berbahagia dengan pertemuan itu, saling menghargai, hubungan yang sangat baik dengan para ulama. Tapi subhanallah, sisi ini banyak tidak dipahami, sehingga seolah-olah Syekh Rabi' berjalan sendiri dan ganjil, tidak mengikuti para ulama pendahulunya. Ini pemahaman yang salah. Ini pemahaman yang keliru dan berbeda dengan kenyataan yang ada. Pujian para ulama mengalir dan mendukung apa yang dilakukan Syekh Rabi' hafizahullah taala ketika membantah orang-orang yang perlu dibantah. Terangkumlah pujian-pujian itu dalam sebuah tulisan yang dikumpulkan oleh Syekh Khalid bin Dhahwi Al-Dhafiri dengan judul As-Sana'ul Badi' ala al-ulama min al-ulama ala Syekh Rabi'. As-Sana'ul Badi', yakni pujian-pujian indah dari ulama terhadap Syekh Rabi'. Dikumpulkan di situ sekian banyak pujian dari ulama-ulama ahli hadis di Pakistan ataupun di India, yang di situ beliau dulu berdakwah. Kemudian pujian-pujian para ulama di Saudi Arabia, termasuk juga Syekh Albani di Yordania, dan juga di Maroko, Taqiyuddin Al-Hilali dan yang lain. Ahibati fillah rahimakumullah. Di antara yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam pujiannya kepada Syekh Rabi', beliau mengatakan, wa bi khusus sahibai al-fadilah Syekh Muhammad Al-Aman Al-Jami wa Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, kilahuma min ahli sunnah. Lebih khusus sahibai al-fadilah, dua orang yang memiliki keutamaan, yaitu Syekh Muhammad Aman Al-Jami, seorang ulama di Madinah juga, yang sempat menjadi gurunya Syekh Rabi' dan telah meninggal dunia rahimahullah, dan pejuang dakwah salafiyah juga Syekh Muhammad Al-Iman, dan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, kilahuma min ahli sunnah. Keduanya adalah termasuk ulama termasuk ahli sunnah, ma'rufani ladayya bil ilmi wal fadli wal aqidati salihah. Keduanya dikenal ladayya, di hadapanku, dikenal olehku dengan ilmu dan keutamaan dan akidah yang salihah. Wa qad tuwfiya Dr. Muhammad Aman, dan Dr. Muhammad Aman telah wafat pada malam Kamis bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban pada tahun ini. Yani ini tahun wafatnya Syekh Muhammad Al-Aman, ketika Syekh mengatakan, fa'usi bil istifadah min kutubihima, maka kuwasiatkan
untuk mengambil faedah dari kitab keduanya. Membaca, mengambil faedah dari kitab kedua orang ini. Nas'alullah an yuwaffiqal jami' lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah, kami mohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada seluruh kita untuk apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan ampunannya kepada Syekh Muhammad Al-Aman. Ini salah satu ucapan Syekh bin Baz, pengakuan. Sebelum kita lanjutkan bahwa pengakuan para ulama-ulama besar ini pengakuan yang sangat diakui. Kita ingat bahwa Allah Azza wa Jal mempersaksikan persaksian para ulama tentang apa? Tentang kebenaran la ilaha illallah. Ya, kalimat terbesar. Allah Azza wa Jal menyebutkan persaksian para ulama. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya, Allah bersaksi bahwa tiada ilah yang benar kecuali Dia. Dan para malaikat dan ulama. Ya. Ahibbati fillah rahimakumullah. Pada ayat tersebut, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ulama menyebutkan dari ayat ini keutamaan ulama karena apa? Sampai Allah sebutkan persaksian mereka. Setelah persaksian Allah, malaikat, kemudian siapa? Para ulama. Nah, yang ingin kita ambil sebagai pelajaran di sini, kita lihat bagaimana sekarang persaksian ulama tentang keilmuan Syekh Rabi' dan kebagusan akidahnya dan apa yang dia lakukan dari pembelaan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bantahannya terhadap ahli bid'ah. Di antara yang dikatakan Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Rabi' min khirati ahli sunnati wal jami'ah. Ahli sunnati wal jamaah. Syekh Rabi' adalah termasuk ahli sunnah wal jamaah yang paling baik. Khirah, orang-orang pilihan dari ahli sunnah wal jamaah. Ma'rufun annahu min ahli sunnah wa ma'rufun kitabatuhu wa maqalatuhu. Dikenal dia termasuk ahli sunnah dan dikenal kitab-kitabnya dan makalah-makalahnya. Pengakuan Syekh bin Baz rahimahullah. Bahkan di sana ada surat menyurat antara Syekh bin Baz dan Syekh Rabi' berisi pesan-pesan Syekh bin Baz kepada Syekh Rabi' untuk melakukan bantahan kepada fulan, untuk bantahan membantah ahli bid'ah. Dan itu ada dokumennya dan bisa antum melihat di dalam website Syekh Rabi'. Termasuk dalam bab ini disampaikan oleh Syekh Khalid bin Dhahwi Al-Dhafiri dalam ceramahnya yang berjudul Juhud Syekh Rabi' fi da'wati ila Allah. Beliau mengatakan, saya dengar sendiri di suatu majelis di hadapan Syekh Rabi' dan Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengatakan kepada Syekh Rabi', ya Syekh Rabi', rud ala kulli man akhta. Wahai Syekh Rabi', bantahlah setiap orang yang salah. Ya, kemudian Syekh Rabi' dipuji-puji. Nah, ini Syekh bin Baz rahimahullah. Bagaimana hubungan yang dekat dengan Syekh Rabi' dan bagaimana pengakuan beliau terhadap Syekh Rabi' dalam bab ini membantah ahli bid'ah. Syekh Al-Albani rahimahullah juga mengakui bagaimana keilmuan dan kekokohan Syekh Rabi' hafizahullah. Dalam beberapa penjelasan beliau di antaranya Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, setelah penjelasan tertentu beliau mengatakan lebih ikhtisar, secara ringkas. Saya katakan, inna hamila rayatil jarhi wat ta'dil al-yawma fil 'asril hadir wa bihaq huwa akhuna Dr. Rabi'. Sesungguhnya pembawa bendera al-jarh wat ta'dil, ilmu jarh dan ta'dil. Pembawa bendera jarh dan ta'dil pada hari ini, pada masa ini, dan benar-benar beliau dalam hal ini adalah akhuna, saudara kami Dr. Rabi'. Ya, al-jarh wa ta'dil, kalau kita dengar kata-kata ini mengingatkan kita siapa? Ulama-ulama pendahulu kita dalam bidang ilmu hadis. Dari Muhammad bin Sirin, kalangan para tabi'in bersama yang lain, Imam Malik, Al-Auza'i, Abdurrahman bin Mahdi, ya,
Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi. Ulama-ulama itu, ulama-ulama jarh wa ta'dil yang menjarah para rawi yang tidak thiqah dan menjarah, yakni mencacat ahli bid'ah. Menjaga agama ini dan kemurniannya dari hadis-hadis yang dhaif karena riwayat-riwayat para rawi yang dhaif dan dari pemahaman-pemahaman yang salah karena ahli-ahli bid'ah. Ini para ulama jarh wa ta'dil dulu. Sekarang ini siapa? Untuk masa kita ini Syekh Albani, seorang pakar ilmu hadis, la munazi'. Ya, sepakat kita. Syekh Albani pakar ilmu hadis di abad ini, ulamanya. Justru beliau mengatakan, pembawa bendera al-jarh wa ta'dil pada masa ini benar-benar adalah Dr. Rabi' yang dulu muridnya, ya. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Dan ini beliau katakan bihaq benar-benar. Bukan ini suatu ucapan karena apa? Sekedar untuk memotivasi, padahal sesungguhnya enggak begitu. Atau ini hanya perasaan, ya, atau karena enggak enak akhirnya ngomong begitu. Tidak, ini bihaq benar-benar. Walladzina yarudduna alaihi la yarudduna alaihi bi'ilmin abadan. Dan orang-orang yang membantah beliau tidak membantah dengan ilmu sama sekali. Berbagai bantahan yang dibantahkan kepada Syekh Rabi' dari kalangan penentang-penentangnya tidak dengan ilmu, kata Syekh Albani. Ya. Wal ilmu ma'ah, ilmu bersama Syekh Rabi'. Kemudian di akhir ucapannya beliau mengatakan bahwa orang yang mencela atau menentang Syekh Rabi' itu ucapannya hazil jiddan, sangat tidak berbobot. Hazil itu kurus, tidak berbobot sama sekali. Dan salah satu dari dua orang, imma rajulun jahil fayambaghi an yata'allam, kemungkinan pertama dia jahil, perlu diajari. Wa illa rajulun mughrid, atau yang kedua orang yang punya keinginan-keinginan tendensi tertentu, ya, karena kepentingan, karena hasad dan sejenisnya. Yang seperti inilah sabila lana alaihi illa an nad'u Allah. Tiada jalan bagi kita kecuali untuk berdoa kepada Allah supaya dia diberi petunjuk. Ya. Ini ucapan Syekh Albani rahimahullah. Suatu saat karena trik-trik orang-orang yang menyimpang seperti Adnan Al-Arur, dia menukilkan kepada Syekh Albani rahimahullah ucapan-ucapan Sayyid Qutb dan komentar Syekh Rabi' yang kurang begitu nyata, yang global-global. Sempat terjadi ucapan dari Syekh Albani rahimahullah ketika itu yang nampak tidak menyetujui Syekh Rabi'. Karena ini terjadilah fitnah. Ya. Ini salah satu upaya orang-orang hizbiyin, ahli bidah untuk menjatuhkan Syekh Rabi' dengan cara seperti ini, mengadu. Tapi Allah Azza wa Jalla menjaga. Selanjutnya Syekh Al-Albani rahimahullah membaca sendiri karya-karya Syekh Rabi' tentang Sayyid Qutb. Di antaranya kitab Al-Awasim lima fi kutubi Sayyid Qutb min Al-Qawasim. Setelah membaca itu, Syekh Albani menulis di sampul kitab itu, atau di lembaran, bukan sampul tapi lembaran, di muka-muka kitab itu dituliskan pengakuan Syekh Albani rahimahullah dan persaksian. Semua yang kamu bantahkan kepada Sayyid Qutb, kamu benar. Semua yang kamu bantahkan kepada Sayyid Qutb, kamu benar. Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepadamu, wahai saudaraku Rabi'. Ini pada akhirnya. Sehingga dengan ini sudah terbungkam orang-orang yang tadinya ingin mengadu Syekh Albani dengan Syekh Rabi', putus harapan. Tidak bisa lagi melakukan macam-macam. Ini nampak jelas bagaimana pengakuan Syekh Albani rahimahullah terhadap Syekh Rabi'. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala juga mengatakan, "Amma binisbati li Syekh Rabi', fa ana la a'lamu anhu illa khairan." Adapun Syekh Rabi', saya tidak tahu tentang beliau kecuali kebaikan. Warrajulu sahibus sunnah wa sahibu hadith. Beliau itu seorang sahibus sunnah, pemegang sunnah,
dan pembela hadis. Ini salah satu dari sekian ucapan Syekh Ibnu Utsaimin. Banyak ucapan Syekh Ibnu Utsaimin. Termasuk di antaranya menyuruh agar orang-orang membaca buku-bukunya Syarabi. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Beliau juga mengatakan, dan beliau tentu secara umur sesungguhnya ya Syarabi lebih, dan tingkatan di Universitas Al-Madinah juga Syarabi generasi pertama beliau. Tapi kita lihat bagaimana para ulama, mereka saling mendukung, ya, tidak mereka saling berlomba untuk menjatuhkan, tidak. Lihat, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i mendukung sekali Syarabi dan mengakui bagaimana saudaranya seagama ini dan temannya seperjuangan. Beliau mengatakan, min absari an-nas bil jama'at. Syarabi ini termasuk orang yang paling jeli dalam melihat dan menilai kelompok-kelompok dakwah. Wa bidakhanil jama'at, termasuk orang yang paling jeli dalam melihat dakhan, penyimpangan-penyimpangan al-jama'at, kelompok-kelompok dakwah di hadzal asr, di masa ini. Al-akhu Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, saudara Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Man qala lahu Rabi' bin Hadi innahu hizbiyun fasayankashifu lakum ba'da ayyam innahu hizbi. Orang yang dikatakan oleh Syarabi dia itu hizbi, nanti setelah beberapa waktu akan nampak dia betul-betul hizbi. Yani walaupun saat dia mengatakan kita belum tahu, nampaknya ini masih salafi, nampaknya begitu, tapi lihat di kemudian hari akan nampak. Bukan karena Syarabi tahu gaib, bukan, tapi sangat jeli dalam menilai bagaimana kata-katanya, pergaulannya. Di situ beliau sudah bisa mencermati hakikat orang ini bagaimana dan akan seperti apa kira-kira. Ya. Kemudian di akhir penjelasan beliau mengatakan, fa ana ansah bi qiraati kutubihi wal istifada minha. Maka saya nasihatkan agar dibaca buku-buku beliau dan diambil faedah darinya. Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala juga mengatakan, wa kadzalika minal ulama'il barizin alladzina lahum qadamun fid da'wah. Dan demikian pula para ulama yang menonjol, yang kokoh di dalam dakwah ini adalah Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan Fadilatul Syekh yang mulia Rabi' bin Hadi dan seterusnya. Ini pengakuan beliau dan persaksian beliau Syekh Al-Fauzan. Berikutnya Al-Allamah Muhammad bin Abdullah As-Subayil. Beliau ini mungkin jarang kita dengar, tapi untuk yang di Saudi Arabia sering dengar nama beliau, karena beliau adalah Imam Masjidil Haram. Bahkan beliau adalah ketua, kalau kita istilahnya takmir ya atau DKM, beliau itu ketuanya ya kepengurusan dua masjid, Al-Haramain, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram. Ketuanya adalah beliau, seorang ulama. Ketika ditanya, bagaimana nasihat Anda terhadap orang yang melarang kaset-kasetnya ulama Ahlus Sunnah yang telah dikenal, seperti Syekh Muhammad Aman Al-Jami dan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, di mana orang itu mengatakan bahwa kaset-kaset rekaman mereka itu tuthirul fitnah, membangkitkan fitnah. Syekh langsung menjawab, a'udzubillah, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Allah. La, tidak seperti itu. Syuf hadaini syaikhain asyritatuhum min ahsanil asyritah. Lihat, dua syekh ini, rekaman-rekaman kaset mereka itu termasuk kaset-kaset terbaik. Haula'i yad'una ila sunnah, mereka itu mengajak kepada sunnah. Wa ila tamassuk bis sunnah, dan mengajak kepada tamassuk, berpegang teguh dengan sunnah. Walakin ma yatakallam biha ula ila insanun sahibu hawa. Tapi ingat bahwa tidaklah bicara tentang keduanya, yakni mencela tentang keduanya, kecuali orang-orang yang sahibu hawa, para pengikut hawa nafsu. Ya. Sampai beliau mengatakan, amma bin nisbati li hadaini syaikhain ma'rufain bis tamassuk bis sunnah. Adapun dua syekh ini sangat dikenal berpegang teguh dengan sunnah dan akidah-akidah mereka salafiyah. Akidah salafi, wa hum min ahsanin nas, mereka itu termasuk orang-orang terbaik. Nah, inilah
beberapa kutipan dari para ulama kita tentang pujian mereka terhadap Syekh Rabi. Dan masih banyak seperti yang tadi saya sebutkan. Bisa dilihat lebih lanjut di dalam sebuah buku kecil yang ditulis oleh Syekh Khalid bin Dhahwi Al-Dhafiri, As-Sana'ul Badi' min al-Ulama ala Syekh Rabi. Buku ini memuat pujian dan pengakuan dan persaksian para ulama terhadap keilmuan Syekh Rabi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi kalau ulama saja seperti itu, ya, tentu kita menaruh kepercayaan kita kepada mereka para ulama. Untuk kemudian kita terhadap Syekh Rabi benar-benar mengambil faedah dari karya-karya beliau. Membaca, mengambil karya-karya beliau. Dan subhanallah kalau kita baca buku-buku beliau, benar-benar banyak kita dapati faedah-faedah dalam bidang ilmu agama ini. Kalau orang-orang hizbiyin, ahli bidah mengatakan, jangan baca buku-buku bantahan. Kutubur rudud yuqassil qulub. Buku-buku bantahan itu membuat kerasnya kalbu. Kita ini mau mentazkiyah kalbu, melunakkan, kok malah baca buku bantahan. Ini yuqassil qalb, membuat kalbu jadi keras hati. Itu orang-orang hizbiyin. Tentu tidak benar, justru kita katakan, membaca buku-buku bantahan seperti itu menajamkan ilmu. Benar-benar menajamkan ilmu kita. Kenapa? Ketika yang kita baca itu bukunya seorang alim dan membantah ahli batil, kita akan mendapati semakin jelas ilmu itu. Perbedaannya antara yang hak dengan yang batil. Bukankah disebutkan para ulama dengan bait syair wa bi dhiddiha tatamayyazul asya', dengan lawan sesuatu menjadi semakin jelas. Dengan tauhid dan syirik, dua-duanya kita tahu semakin jelas mana yang tauhid, mana yang syirik. Makanya ulama juga punya perhatian mengenal yang batil untuk menghindari yang batil dan mengetahui yang benar. Ya. Nah, buku-buku bantahan-bantahan ini menajamkan pengetahuan kita. Karena yang dibahas adalah perbedaan antara yang hak dan yang batil, yang di situ ada kesamaran. Kalau sesuatu yang jelas sudah jelas. Tapi buku-buku ini kan justru membahas sesuatu yang samar, yang kalau kita nggak jeli akan keliru. Makanya mereka ahli bidah banyak yang keliru, menyangka benar. Kemudian diluruskan oleh ahli sunnah. Yang ini salah seperti ini. Bukan seperti itu yang benar. Semakin menajamkan ilmu kita. Menguatkan ilmu kita. Nah, ini hakikat buku-buku rudud. Buku-buku bantahan. Makanya dengan buku-buku seperti beliau. Buku-buku ulama yang dulu. Ibnu Taimiyah banyak sekali buku-buku bantahannya. Ibnul Qayyim banyak buku-buku bantahannya. Dan pendahulu-pendahulu. Ya. Ad-Darimi. Ahmad bin Hanbal. Dan yang lain. Buku-buku bantahan. Jadi perlu kita membaca buku-buku bantahan ini supaya mengokohkan ilmu di satu sisi dan menjelaskan yang batil supaya kita nggak terjerumus dalam yang batil. Syekh Rabi hafizahullah taala termasuk orang yang sangat aktif dalam menulis. Dengan umur beliau sekarang ini yang sudah 80 lebih, ya, masih beliau aktif menulis dan bantahan-bantahan terhadap ahli batil yang sangat kuat dan kokoh dengan umur yang sudah seperti itu. Ya, padahal seperti yang kita tahu tadi, tamunya begitu banyak, kesempatannya ini itu, ya sekarang mungkin nggak pegang telepon beliau. Dulu dari mana-mana telepon, sehingga beliau subhanallah benar-benar bisa mengatur waktu. Ada tamu beliau temui, ya, beliau duduk sekian waktu, kemudian beliau persilakan untuk duduk di majelis maktabahnya, lalu beliau berkepentingan dengan kegiatan beliau. Nanti waktunya makan bareng. Ada majelis lagi sejenak begitu. Benar-benar bisa mengatur waktu sehingga karya beliau begitu banyak. Dan kemudian dikumpulkan karya-karya beliau ini dari awal hingga saat-saat ini oleh Syekh Khalid bin Dhahwi Al-Dhafiri hafizahullah taala dalam sebuah buku juga yang berjudul Zabtu Mu'allafat Syekh Rabi, atau yang semakna dengan itu. Karya beliau yang mencapai 200-an lebih. Ya. Ini Majmu' Rasail dan Fatawa, ya, setebal ini dan ada yang lebih tebal, 15 jilid dikumpulkan sekarang. Dan ini belum semua buku beliau, sebagian yang dulu dan sebagian yang terakhir, belum semua, sudah 15 jilid. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, seperti yang tadi kita sebutkan, ini termasuk juhud, upaya besar, dan kebanyakan karya-karya beliau adalah dalam membela sunnah dan membantah penyimpangan-penyimpangan ahlul batil. Kebanyakan adalah berisikan itu.
Ikhwanu fillah rahimakumullah, sehingga sebagian orang memahami bahwa Syekh Rabi' hanya sibuk dengan membantah. Tidak. Ya, tidak seperti itu. Syekh Rabi' hafizahullah punya kegiatan-kegiatan mengajar, buku-buku akidah dan buku-buku yang lain yang kalau dikumpulkan juga banyak. Mengajar buku-buku akidah seperti Fathul Majid. Kitab Fathul Majid ini beliau baca dan beliau syarah di masjidnya Syekh bin Baz dengan izin Syekh bin Baz. Kemudian buku Ma'arijul Qabul sekarang ini masih berjalan. Karya gurunya Hafidz Al-Hakami, 3 jilid besar. Membaca kitab, mensyarah kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadits karya Abu Utsman As-Sabuni. Mensyarah kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah. Dan mengajar baik di halayak yang ramai kitab-kitab itu atau muhadharah atau bahkan ada sebagian orang yang duduk dengan beliau di majelis-majelis khusus mengajari kitab-kitab khusus. Yang itu juga banyak. Jadi beliau sibuk dengan ilmu ya dan juga sibuk dengan apa? Membela al-haq. Menulis bantahan-bantahan kepada ahlul batil. Inilah beliau hafizahullah taala sebagai salah satu sosok ulama kita yang benar-benar memegang teguh prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwanu fillah rahimakumullah, setelah kita mengetahui apa yang tadi kita sebutkan, kita akan mengupas lebih rinci lagi bagaimana perjalanan beliau menghadapi ahli bid'ah dan bagaimana dakwah beliau. Terlebih dahulu di sini kita akan lihat bagaimana upaya beliau dan kesungguh-sungguhan beliau dalam menerangkan tauhidullah, bab paling agung, bab paling penting dalam agama ini. Tentu ini enggak terlewatkan dari kegiatan beliau. Seperti yang kita tahu tadi mensyarah Kitabut Tauhid, Fathul Majid, ya, dan buku-buku akidah yang semuanya memuat tentang ini. Ceramah-ceramah khusus yang menerangkan tentang tauhid yang kemudian dibukukan, di antaranya muhadharah, ceramah-ceramah yang kemudian dibukukan itu berjudul Ahamiyatu At-Tauhid, pentingnya tauhid. At-Tauhid aslul usul, tauhid adalah pokok segala pokok. At-Tauhidu awalan, tauhid terlebih dahulu. Haqqullahi 'alal ibad, hak Allah terhadap hamba. At-Tauhid ya ibadallah, tauhid, pentingkan tauhid wahai hamba-hamba Allah. Lamhatun 'anit tauhid, sekilas tentang tauhid. Tafsiru kalimatit tauhid, penafsiran terhadap kalimat tauhid. Bahkan terhadap makna ilah itu sendiri punya sebuah tulisan. Apa makna Allah, ilah. Aqidatut tauhid dan manhajul anbiya, kitab manhajul anbiya fi da'wati ila Allah. Di antara yang beliau sampaikan dalam ceramah-ceramah itu, beliau mengatakan, kata beliau, sayakunul hadits insyaallah hawla tauhid. Pembicaraan ini insyaallah akan dibahas seputar tentang tauhid. Alladzi huwa aslul usul, yang itu merupakan pokoknya segala pokok-pokok, prinsipnya segala prinsip-prinsip. Wa idza kana lin-nasi usulun, kalau orang-orang itu punya prinsip-prinsip, wa usulul usul yaduruna haulaha, dan prinsipnya segala prinsip bagi mereka yang mereka itu berputar dan berporos padanya, fa inna asal usul indal anbiya, maka sesungguhnya prinsip segala prinsip menurut para nabi, wa inda sadati hadil ummah, dan menurut para tokohnya umat ini dari kalangan sahabat dan yang mengikuti mereka, inna asal usul indahum huwa tauhid, pokoknya segala pokok, prinsipnya segala prinsip adalah tauhid menurut mereka dan yang menjadi keyakinan yang mereka imani. Fa idza kana asal usul inda aqwam fi siyasah wa aqwam indahum yal falsafah wa takhtalifu al-ghayat ala hasabi ma yarsumuhu ahluha, fa kullu qaumin likulli qaumin ghayah wa likulli qaumin usul, wal aslu indana huwa hadzal asl alladhi jaa bihi jami'ul anbiya. Kalau tiap-tiap kaum itu punya prinsip, ada yang prinsipnya adalah politik, ada kaum yang lain yang prinsipnya itu filsafat,
dan tujuannya berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka rancangkan. Maka kalau prinsip kami adalah apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu tauhid. Nah, ini keyakinan beliau, dakwatut tauhid. Pokoknya segala pokok-pokok agama, urusan semuanya. Kemudian dalam ceramah ahamiyatut tauhid, pentingnya tauhid, beliau mengatakan betapa pentingnya tauhid. Kata beliau, "Wa yus'iduni an atakallam fi mawdhu'in muhim." Sangat membahagiakan aku untuk bicara pada suatu tema yang sangat penting. La yablughuhu mawdhu'un akhar, tema-tema lain yang enggak bisa mencapai kepentingannya tema ini. Wa la yuqaribuhu fil ahammiyah, bahkan untuk mendekatinya pun dalam kepentingan tidak bisa. Apa itu? Wa huwa mawdhu'ut tauhid, yaitu tema tentang tauhid. Wa ahammiyatuhu alladhi yaqulu fihi al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, at-tauhid sirrul Qur'an wa lubbul iman. Dan kepentingannya adalah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, tauhid adalah rahasianya Al-Qur'an dan intisari daripada iman. Lalu beliau mengatakan dalam ceramahnya yang berjudul At-Tauhidu Awalan, tauhid terlebih dahulu. Kata beliau, limada tauhid awalan? Kenapa kita mendahulukan tauhid? yakni berbeda dengan yang lain yang mendahulukan ekonomi, mendahulukan khilafah, ya, mendahulukan macam-macam yang bukan mendahulukan tauhid, ya. Ada yang mendahulukan daulah, politik atau tazkiyah tapi tidak sesuai dengan sunnah, mendahulukan zikir dan ini dan itu yang tidak sesuai sunnah cara-caranya. Tapi kenapa kita tauhid terlebih dahulu? Dan yang kita pentingkan, kata beliau, li'anna hadza huwa manhajullah alladhi syara'ahu li jami'il anbiya. Karena ini adalah manhaj Allah. Manhaj Allah yang Allah syariatkan kepada seluruh para nabi. Fama min rasuli ummatihi illa wa bada bit tauhid. Tidak ada seorang rasul pun dari umat ini kecuali dia mendahulukan tauhid. Ya. Dan begitu seterusnya. Beliau menyampaikan, termasuk beliau mengatakan, fal anbiya yahmiluna as-sa'ada ila al-bashariyah wa kullu ma yus'iduhum walakin yabda'una bil aham fal aham. Jadi para nabi membawa semua yang membahagiakan basyariyah, manusia, dan semua ajaran-ajaran yang membawa kepada kebahagiaan mereka, tapi mereka mendahulukan yang terpenting dulu, kemudian yang berikutnya. Nah, ini adalah tauhid. Demikian perhatian beliau di dalam mengajak manusia kepada tauhidullah. Dan tentu selebihnya, ya, bisa kita lihat dari ceramah-ceramah itu secara lengkap yang telah ditranskrip. Apa yang tadi kita sebutkan hanya kutipan-kutipan yang paling tidaknya menunjukkan kepada kita tentang betapa perhatiannya beliau kepada tauhid. Dari kisah-kisah perjalanan dakwah beliau sangat banyak tentang perhatian beliau terhadap tauhid. Ya, bagaimana seorang datang kepada beliau di India. Salah satu lahan dakwah beliau ketika itu di India. Diutus oleh Syekh bin Baz. 3 tahun di sana. Bukan tiap hari, tapi di masa-masa liburan ke sana dakwah di India. Sampai beliau berhasil merubah biiznillah kurikulum di sana untuk kebanyakan muslimin yang sempat melenceng. Dengan dakwah beliau, alhamdulillah, untuk pertama bitaufiq minallah, terubah itu menjadi baik kurikulum belajar mereka. Datang seorang pelajar ke hadapan Syarabi membawa buku tentang Abdul Qadir Jailani, seorang wali ini dan itu. Saya lihat, sini, baca ini, baca ini. Ternyata di situ memuat kesyirikan-kesyirikan yang luar biasa. Tersadarkan orang itu, langsung di hadapan Syekh dirobek-robek, tinggal. Ya, dakwah beliau kepada tauhid. Ya. Salah satu kisah yang sangat unik di Madinah. Beliau sedang naik mobil. Ternyata di hadapan beliau ada mobil lain yang di situ bertuliskan, seingat saya, Ya Allah, Ya Muhammad. Apa makna tulisan ini? Ya Allah boleh apa tidak? Boleh, harus. Tapi Ya Muhammad, haram, syirik. Nabi Muhammad telah meninggal. Kalau masih hidup Ya Muhammad, kita bertanya boleh. Sudah meninggal Ya Muhammad, maknanya apa? Nudbah ini minta pertolongan kepada Nabi Muhammad. Syirik tulisan ini. Dan kita juga sering dapati di tembok-tembok di kita kurang perhatian. Ya, hiasan Lafzul Jalalah dan Nabi Muhammad. Sebagiannya kalau anda perhatikan, Ya Muhammad. Ini kesyirikan.
yang dipajang oleh banyak orang di tempat kita juga. Melanjutkan kisah tadi, saya melihat itu ini kemungkaran. Ya, saya di belakangnya terus. Ternyata subhanallah, orang itu mungkin punya firasat atau gimana, ya, kok seperti dikejar. Sehingga memang dikejar oleh Syekh, kemana dia diikuti oleh Syekh, ya, ingin dinasihati. Sampai akhirnya berhenti dia. Syekh pun berhenti, Syekh turun. Syekh Rabi belum ngomong, dia mengatakan, ya, saya akan hapus ini. Syekh Rabi belum ngomong. Dia sudah merasa, ya, ini akan saya hapus. Wah, ini satu kisah yang ajaib ini. Ya, ini karena perhatian beliau terhadap tauhid seperti itu. Dan masih banyak kisah-kisah lain. Namun rupanya sudah mendekati zuhur, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.